Assalamualaikum, salam profit untuk semua trader base. Hari ini ada beberapa teman yang sharing pair atau sharing market di kolom komentar. Trader base saat ini sepertinya penontonnya lagi sepi nih untuk channel Boim Chartis. Karena biasanya saya sudah mendapatkan banyak penonton, tapi nggak tahu emang karena YouTube-nya atau memang sudah banyak trader-trader yang sudah menguasai teknik ini. Jika teman-teman menonton beberapa video saya dan teman-teman memiliki basic analisa, maka itu sudah cukup untuk teman-teman menguasai teknik ini. Karena itu teknik ini menurut saya direkomendasikan sekali untuk pemula, karena selain mudah juga melatih kesabaran kita, melatih emosi, melatih psikologis, dan melatih pengaturan risiko. Karena di sini risikonya sudah terhitung dengan tepat, yaitu SL di level Fibo 0 dengan take profit di level Fibo 161 atau di level Fibo 261. Jadi dengan menghitung risiko di awal itu akan melatih teman-teman trader pemula ini menggunakan risiko dengan bijak. Untuk hari ini hanya ada 4 pair, ada 3 pair dan 1 market call yang sharing analisa. Teman-teman yang analisa di kolom komentar. Untuk teman-teman yang lainnya juga bisa ya, nanti setiap hari saya akan mencoba analisa untuk memberikan gambaran atau ulasan untuk market hari ini. Misalnya teman-teman ada yang sedikit ragu atau bingung apakah ini merupakan setup atau bukan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar untuk pair atau untuk marketnya. Nanti saya akan ulas di hari itu juga. Saya bisa mungkin untuk sharing pairnya di komentar itu jangan lebih dari jam 2 waktu Indonesia Barat, karena saya akan buatkan videonya dan saya akan upload di kisaran jam 4 sampai jam 5. Oke, yang pertama sekali saya akan memberikan gambaran untuk market goal. Ini paling banyak ditanyakan karena memang goal ini merupakan market favorit, walaupun pergerakannya saya tidak terlalu suka dengan market goal karena pergerakannya cukup liar. Kemarin untuk teman-teman yang menonton video saya tentunya sudah melihat analisa market goal yang menggunakan base time frame 4. Ini adalah base-nya. Lalu di time frame 1 market membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya yang merah ini, dan candle break-nya yang ini, candle konfirmasinya, dan harga tepat turun sampai ke level Fibo 261. Karena itu level Fibo 261 merupakan take profit ideal untuk kita ambil take profit, karena jarang sekali market itu sampai ke level Fibo 423. Take profit sangat disarankan adalah di level Fibo 261. Sedangkan untuk take profit di level Fibo 161 ini take profit kondisional. Misalnya terdapat setup pembalikan, mau tidak mau kita wajib take profit di level Fibo 161. Sebelumnya harga turun, lalu harga turun, saat ini harga naik kembali tepat di level Fibo 161, tapi kenaikannya ini tidak berada di base. Karena kita tahu base buy-nya itu yang kemarin kita analisis juga sangat kecil di sini. Ini adalah base buy, garis horizontal warna ungu. Kita akan lihat di time frame 4. Ya, base buy-nya sangat kecil. Karena itu saya hanya menggunakan garis horizontal. Dan di sini market belum sampai ke base buy, dan di time frame 1 market sudah membuat setup buy CB1 break. Artinya market hanya merespon level Fibo 261. Di sini market membuat setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya. Candle bull ini merupakan candle CB1, dan candle bull satunya lagi yang di sini adalah candle yang breaknya atau candle konfirmasinya. Kita bisa gunakan garis Fibonacci. Tekan tukar. Saat ini harga sudah berada di kisaran level Fibo 261, artinya setupnya valid. Karena itu setiap setup yang terbentuk, walaupun tidak terdapat di base, jika kita menggunakan konsep bahwa setiap setup itu berpotensi valid, maka kita bisa entry. Tapi saya lebih menyukai setup yang terbentuk di base, karena setup yang terbentuk di base itu memiliki dua alasan untuk entry. Yang pertama, base merupakan zona supply and demand atau zona SND, dan yang kedua setup pembalikan, artinya win rate-nya akan lebih tinggi. Tapi di sini market hanya membuat setup tanpa berada di base, dan setupnya juga valid. Saat ini harga berada di level Fibo 161. Jika kita lihat di time frame 4, untuk base sell yang sebelumnya banyak ada 1, 2, dan 3 ini sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah di break oleh candle di time frame 4. Artinya jika untuk sell, kita bisa tunggu di base sell selanjutnya. Ini adalah base sell selanjutnya, base potensial yang bertepatan dengan level Fibo 261 untuk setup buy CB1 break di time frame 1.
Jadi untuk sell ini kita perlu menunggu di best sell atau di sini. Sedangkan untuk buy teman-teman bisa mencari setup buy jika ingin buy. Misalnya di sini memang tidak terdapat best buy. Untuk market call ini karena bisa menggunakan best di time frame 1 dan entry time frame M15, kita bisa tunggu di best yang terdekat di time frame 1. Misalnya di sini kita bisa tunggu di sini untuk harga koreksi. Tidak perlu mengejar harga karena harga di market call ini selalu berpotensi untuk melakukan koreksi. Jadi relax saja jika kita ketinggalan harga. Jika kita tukar ke time frame M15, artinya kita perlu tunggu di sini. Tunggu harga koreksi terlebih dahulu ke best buy di time frame 1 ini, lalu di time frame M15 market membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry di sini. Sedangkan untuk yang entry di level Fibo 100 atau di setup CB1 break di time frame 1 bisa memintakan stop loss yang awalnya di level Fibo 0 bisa di level Fibo 50 atau di BEP misalnya jika entry-nya di level Fibo 100. Ini untuk antisipasi harga balik arah tanpa membuat setup. Jadi jika harga balik arah kita tidak menderita kerugian terlalu besar atau kita tidak menderita kerugian sama sekali. Ini merupakan opsional, dikembalikan lagi ke tradernya masing-masing bagaimana kita mengatur risiko. Untuk gambaran market call potensinya mungkin kalau menurut saya jika menggunakan analisa teknik base, potensinya harga akan naik terlebih dahulu ke best sell ini di time frame 4 ini. Lalu di time frame satunya kita tinggal tunggu market membuat setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasi jika kita ingin entry sell di sini. Sangat simpel untuk teknik base ini karena kita tuh dilatih untuk menunggu harga di base dan dilatih untuk menunggu market membuat konfirmasi untuk entry yaitu setup CB1 atau dominan. Sesimpel ini sebenarnya. Dan trading dengan cara simpel ini akan membuat emosi dan psikologis teman-teman jauh lebih baik daripada kita harus menggunakan teknik yang terlalu rumit yang menggambar atau menggunakan banyak analisa. Padahal jika dilihat sebenarnya poin entry-nya tetap di base. Ya, teman-teman bisa perhatikan setiap entry dari teknik-teknik yang rumit biasanya poin entry-nya pasti ada base di situ. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya untuk pair USD Kanada. Untuk pair USD Kanada ini saya sudah entry di level Fibo 100 tapi saat ini sedang floating minus. Untuk bulan ini memang market tidak terlalu bagus. Ini sudah tanggal 15, saya baru profit sekitar 6%, sangat jauh dari target karena target saya 30% walaupun jarang kesampai, biasanya mentok di 20%. Realita trading memang seperti ini, kadang kita mendapatkan profit yang banyak dalam satu bulan, kadang kita mendapatkan sedikit profit. Kalau kerugian jarang dalam satu bulan itu, minus itu jarang sekali. Biasanya hanya profit sedikit. Bagaimana untuk trading volume jika menghadapi situasi seperti ini? Saya sendiri jika mendapatkan profit banyak atau sedang mendapatkan profit banyak, biasanya saya akan sedikit saya sisihkan untuk menabung untuk menghadapi market yang tidak baik seperti bulan ini. Di luar sana teman-teman banyak yang sharing, banyak yang email bagaimana ingin mendapatkan profit ratusan persen dalam satu bulan. Sebenarnya bisa saja dan itu bisa dilakukan, tapi jarang sekali trader yang memiliki bakat seperti itu. Karena itu saya tidak sarankan. Saya pernah mencoba puluhan kali untuk mendapatkan profit ratusan persen dalam satu bulan dan hasilnya saya tidak mendapatkan apa-apa atau lebih banyak ke margin call. Karena itu saya lebih baik mengambil sedikit keuntungan saja, tapi saya bisa hidup dari trading. Kita akan lihat di sini untuk pair USD Kanada. Jika kita lihat di time frame H4, saya tertarik dengan pair USD Kanada ini karena di time frame 4 ini terdapat base potensial. Ini adalah base potensialnya, base buy. Sebelumnya pernah direspon oleh market beberapa kali. Ini respon yang pertama, lalu respon yang kedua, dan respon yang ketiga. Dan saat ini respon yang keempat. Apakah yang keempat juga akan merespon dengan baik? Kita akan tunggu. Karena jika kita di sini di level Fibo 161 ini terdapat base sell. Cukup berisiko sebenarnya karena saya mentargetkan take profit di level Fibo 261 karena saya dapat entry di level Fibo 100. Jika teman-teman yang mendapatkan entry saat koreksi, lebih baik take profit di level Fibo 161 karena di level Fibo 161 ini terdapat halangan. Jadi sangat berisiko untuk ambil take profit di level Fibo 261. Tapi seperti biasa semuanya sudah saya hitung untuk resikonya. Jika harga sudah sampai ke level Fibo 161, saya akan pindahkan stop loss ke level Fibo 50 atau ke BEP. Jadi jika kena stop loss atau setup ini tidak valid, saya masih rugi tapi kerugiannya masih bisa ditolerir.
Kita akan lihat ke depannya. Ini hari Jumat. Saya akan close posisi jika jam 12 malam market belum sampai ke target take profit, karena saya nggak pernah untuk meninggalkan posisi saat market libur karena sangat berisiko terjadi gap. Untuk pair USD Kanada, saya yakin teman-teman banyak yang entry di sini karena setupnya cukup baik, karena di time frame 4 terdapat base potensial dan di time frame 1 market membuat setup buy dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Saat ini harga masih berada di kisaran level Fibo 50, masih voting minus untuk yang entry di level Fibo 100. Kita akan lihat ke depannya bagaimana market akan merespon base dan setup buy dominant break ini. Berikutnya untuk pair Euro Jepang Yen, kita akan analisa pair Euro Jepang Yen di time frame H4. Kita akan lihat di sini apakah terdapat base buy. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk harga terakhir dalam penurunan hari ini. Kita akan lihat ke sebelah kanan apakah terdapat base di sini. Jika kita lihat di sebelah kanan sampai bulan Agustus ini tidak terdapat base buy, artinya untuk konsep base ini tidak bisa digunakan untuk pair Euro Jepang Yen. Tapi jika kita tukar ke time frame 1, di sini market membuat setup buy dominant break. Candle bear ini merupakan candle dominan dan candle bull ini merupakan candle konfirmasinya. Untuk teman-teman yang ingin tahu syarat-syarat setup CB1 dan dominan, mesti wajib tahu atau wajib hafal mengenai cirinya. Itu sudah saya jelaskan di playlist materi untuk semua materi teknik ini. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya di playlist materi. Kita akan gunakan garis Fibonacci. Saat ini harga bergerak sampai ke level Fibo 261. Dan menariknya di sini market membuat setup full margin. Karena di sini terdapat base di dalam setup yang bertepatan dengan level Fibo 50. Untuk setup full margin ini memang biasanya bertepatan dengan level Fibo 50. Ini adalah level Fibo 50 untuk setup full margin. Untuk yang entry di full margin saat ini mungkin sudah profit banyak di akhir minggu ini. Potensinya mungkin harga akan naik terus sampai ke level Fibo 423. Karena melihat candle bull di time frame 1 ini yang membuat banyak candle bull, artinya momentum untuk harga naik masih besar. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya untuk pair USD Jepang Yen. Ada hal yang menarik untuk pair USD Jepang Yen karena satu minggu ini saya banyak mengulas untuk pair ini. Jika kita lihat di sini harga dalam satu minggu ini masih bergerak dari best buy dan best sell yang terdekat ini. Ini adalah best buy, kemarin harga merespon, lalu harga naik lagi dan saat ini berada di best sell. Best sell ini cukup baik, pernah saya ulas juga. Untuk teman-teman yang mengikuti video saya, pastinya sudah menunggu di best sell ini dengan untuk PSP-nya dari sini. Kita akan lihat untuk hari ini. Untuk hari ini market sebenarnya masih melanjutkan untuk setup buy dominant break di hari sebelumnya karena dia belum membuat new low. Secara konsep harusnya menggunakan setup dominant break ini, dan sebenarnya di sini membuat setup full margin karena di sini terdapat base. Kita bisa gunakan garis Fibonacci. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya, lalu harga koreksi ke setup full margin ini. Sedikit ada prank jika teman-teman meletakkan stop loss di hari sebelumnya tepat di level Fibo 0. Ini kena prank, lalu harga naik kembali sampai ke level Fibo 161. Setup yang sangat cantik. Mungkin potensinya jika best sell ini tidak direspon oleh market, harga akan melanjutkan sampai ke level Fibo 261. Tapi jika direspon oleh market, maka harga akan turun kembali jika membuat setup sell CB1 atau dominant break. Video ini hanyalah gambaran atau ulasan untuk market, jadi ini hanya untuk memberikan pandangan untuk teman-teman yang memantau market untuk hari ini. Jadi bukan merupakan saran untuk entry, bukan merupakan sinyal untuk entry. Karena aktivitas trading sangat berisiko, saya harap teman-teman memahami risikonya sebelum trading. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.